Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai inception V3 pada arsitektur CNN. Tetapi sebelum itu, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai arsitektur CNN. CNN atau Convolutional Neural Network adalah salah satu metode machine learning dari pengembangan machine learning perseptron atau MLP yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. CNN termasuk dalam jenis Deep Neural Network karena di dalamnya ada tingkat-tingkat jaringan dan banyak diimplementasikan dalam data citra. Namun, dalam CNN, setiap neuron dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi atau objek pada sebuah image. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai inception. Inception itu merupakan pengembangan dari Convolutional Neural Network atau CNN yang pertama kali diperkenalkan oleh Szegedi dan kawan-kawan pada tahun 2014 dalam paper berjudul Going Deeper with Convolutions. Very Deep Convolutional Network telah menjadi pusat pengembangan dalam performa image recognition belakangan ini. Contohnya, arsitektur inception yang menghasilkan performa yang sangat baik dengan komputasi yang relatif rendah. Nah, di sini saya akan menjelaskan prototipenya. Arsitektur 22 lapisan dengan parameter 5M yang disebut inception V1. Di sini pendekatan network in network yang banyak digunakan. Ini dilakukan dengan menggunakan modul awal. Desain arsitektur modul inception merupakan produk penelitian tentang perkiraan struktur jarang. Setiap modul yang menyajikan 3 ide. Ide pertama itu memiliki menara paralel konvolusi dengan filter yang berbeda. Diikuti dengan penggabungan, menangkap fitur berbeda pada 1x1, 3x3, dan 5x3, sehingga mengelompokkan mereka. Ide ini dimotivasi oleh Arora et al. Batas yang dapat dibuktikan untuk mempelajari beberapa representasi yang di dalam menyarankan konstruksi lapis demi lapis di mana seseorang harus menganalisis statistik korelasi dari lapisan terakhir dan mengelompokkannya ke dalam unit dengan korelasi tinggi. Ide kedua, konvolusi 1x1 yang digunakan untuk reduksi dimensionalitas untuk menghilangkan hambatan komputasi. Dan yang terakhir, karena fungsi aktivasi dari konvolusi 1x1, penambahannya juga menambah non-linear. Ide ini didasarkan pada kertas network in network. Di sini juga memperkenalkan dua klasifier tambahan untuk mendorong diskriminasi pada tahap yang lebih rendah dari klasifier, untuk meningkatkan sinyal gradien yang disebarkan kembali dan untuk memberikan regularisasi tambahan. Jaringan bantu atau cabang-cabang yang terhubung ke klasifier tambahan dibuang pada waktu inferensi. Dan perlu dicatat bahwa ciri utama arsitektur ini ialah peningkatan pemanfaatan sumber daya komputasi di dalam jaringan. Catatan, nama-nama modul atau stem dan inception tidak digunakan untuk versi inception ini sampai versi yang lebih baru, yaitu inception V4 dan inception ResNet. Nah, untuk inception V3 ialah penerus dari inception V1. Hal ini merupakan prototipe V3 sebelumnya sangat mirip, tetapi tidak umum digunakan. Ketika penulis keluar dengan inception V2, mereka menjalankan banyak percobaan di atasnya dan mencatat beberapa tweak yang berhasil. Inception V3 jaringan yang menggabungkan tweak ini. Nah, tweak ini untuk optimizer, fungsi kerugian, dan menambahkan normalisasi batch ke lapisan tambahan di jaringan buntu. Motivasi untuk inception V2 dan inception V3 adalah untuk menghindari hambatan representasional, berarti secara drastis mengurangi dimensi input dari lapisan berikutnya dan memiliki perhitungan yang lebih efisien dengan menggunakan metode factorization.
Catatan, nama-nama modul, stem Inception A, Inception B, dan lain-lain tidak digunakan untuk versi Inception ini hingga versi selanjutnya, yaitu Inception V4 dan Inception ResNet. Nah, saya telah menambahkan di sini untuk perbandingan yang mudah saja. Inception V3 oleh Google adalah versi ketiga dalam serangkaian arsitektur pembelajaran konvolusional mendalam. Inception V3 dilatih menggunakan dataset 1000 kelas. Dari dataset ImageNet asli yang dilatih dengan lebih dari 1 juta gambar pelatihan. Versi TensorFlow memiliki 1001 kelas yang disebabkan oleh tambahan kelas latar belakang. Tidak digunakan di ImageNet asli, Inception V3 dilatih untuk ImageNet Large Visual Recognition Challenge, di mana ia menjadi runner-up pertama. Gambar ini adalah arsitektur dari Inception V3. Dengan kedalaman 42 layar, biaya komputasi hanya sekitar 2,5 lebih tinggi dari GoogleNet dan jauh lebih efisien daripada VGGNet. Premis masalah dari Inception versi 3. Para penulis mencatat bahwa pengklasifikasi tambahan tidak berkontribusi banyak hingga mendekati akhir proses pelatihan, ketika tidak ada peningkatan akurasi yang berarti. Kemungkinan untuk memperbaiki Inception V2 tanpa mengubah modul secara drastis harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Solusi InceptionNet V3 merupakan gabungan seluruh perbaikan dari Inception V2 dan sebagai tambahan digunakan yaitu RMS Probe Optimizer, Vectorized Batch Norm in the Auxiliary Classifiers, dan label smoothing atau suatu jenis komponen regulation yang ditambahkan ke loss formula yang berfungsi untuk mencegah overfitting. Berikut adalah gambar sampel dari masing-masing kelas pada dataset Cocoa Beans. Pada gambar pertama yaitu bean fraction cocoa, kedua broken beans cocoa, 3 fermented cocoa, 4 moldy cocoa, 5 unfermented cocoa, dan ke-6 whole beans cocoa. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi Inception V3 pada menggunakan Google Colabs pada dataset Cocoa Beans. Yang pertama, kita perlu mengimpor semua library yang dibutuhkan seperti ini. Sebelumnya saya hanya mengikuti kode yang ada di GitHub dan cara impornya seperti ini, tidak dipisah-pisah. Dan selanjutnya itu memuat datasetnya ke Google Colabs dari Google Drive. Kodenya seperti ini. Dan kita menentukan epoch-nya. Di sini epoch-nya sebanyak 100 dan ukuran gambarnya itu 299. Dan mengubah gambar menjadi array. Dan kemudian memuat semua gambarnya pada kelasnya masing-masing. Kodenya seperti ini. Dan hasilnya ini terdapat di mana dataset ini terdapat 6 kelas. Terdapat 6 kelas dan melihat berapa banyak gambar yang ada pada dataset ini, yaitu sebanyak ini 614 gambar. Selanjutnya yaitu pada image size-nya itu ini size-nya, dan kemudian pemberian label pada tiap gambar ini, memberikan label pada tiap gambarnya, dan hasilnya itu kita dapatkan seperti ini.
yang itu bean fragmentation cocoa, broken beans cocoa, fermented cocoa, moldy cocoa, unfermented cocoa, dan whole beans cocoa. Nah, selanjutnya itu melakukan penormalisasian. Ini kodenya seperti ini, kita lakukan penormalisasiannya, dan kemudian membagi menjadi 20% data testingnya dan 80% data trainingnya. Kemudian data augmentasi yang berfungsi untuk melatih data training. Tadi data augmentasinya berfungsi untuk melatih data training dan mendefinisikan model inception tree-nya. Data trainingnya. Sebelum melakukan training model, sebaiknya kita harus melakukan compile terlebih dahulu. Kita mengcompile sebelum contohnya seperti ini. Dan kemudian melakukan training modelnya dan melihat rata-rata epoch-nya itu 12 kon dan atau 13 kon lah. Jadi kurang lebih kan ada 100 epoch. Jadi kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Kurang lebih 2 jam. 120 menit. Dan ini sini kode untuk menampilkan plotnya, menampilkan plot training validation akurasi, menampilkan plotnya, dan menampilkan plot training validation loss seperti ini. Ini plotnya, ini plot dari training and validation accuracy, dan ini training validation loss. Plotnya seperti ini, dan hasil akurasinya yang didapatkan itu sebanyak 89,7 sekian ini. Kasih itulah tadi penjelasan video dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.